Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Perintah supaya saling mengasihi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Kasih itu perintah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, orang beriman harus hidup dalam kasih. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kasih itu bukan sebuah tawaran, tetapi sebuah perintah. Kita semua harus hidup dalam kasih tersebut. Allah menghendaki dan memerintahkan agar kasih itu menjadi identitas dasar kita sebagai orang beriman. Bahasa yang agak lebay adalah ketika kita menghadap pintu surga, Tuhan tidak akan pernah melihat agama apa di dalam KTP kita, tetapi Ia akan melihat apakah kita memiliki identitas sebagai orang beriman atau tidak. Dalam arti, apakah kita mewujudkan iman kita akan Allah di dalam kasih atau tidak. Jika hari ini KTP-mu belum keluar atau KTP-mu hilang, jangan menangis. Menangislah jika kasih itu hilang dari kehidupan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersabda, "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kamu adalah sahabat-Ku jika kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu." Yesus menegaskan hal ini kepada para murid-Nya agar kasih selalu mendapatkan tempat utama dalam batin setiap murid-Nya. Jabatan, popularitas, kekuasaan, kekayaan dan status sosial yang tinggi bukan ukuran dari seorang pengikut Kristus. Ukuran yang benar adalah bahwa kasih harus menjadi identitas dasar setiap kita. Mengapa demikian? Karena seluruh hidup kita tak luput dari kasih Allah. Yesus mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi sebagaimana Ia telah mengasihi kita. Kasih Yesus itu ditunjukkan dengan korban dan penderitaan serta wafat di atas kayu salib. Yohanes dalam suratnya menyatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Hanya dengan mencintai dan saling mengasihi, kita dapat mengenal Allah. Hal ini menjadi semacam keharusan dan perintah yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup. Karena kita semua
hidup semata-mata karena kasih dan kebaikan Allah. Jika kita jujur dengan diri sendiri, kita semua hampir melupakan hal ini. Seluruh hidup kita diisi dengan persaingan yang membabi buta, kedengkian dan iri hati yang begitu kejam, kesombongan dan keangkuhan yang mencengangkan, sehingga kasih telah menjauh dan menjadi hal asing dalam relasi dan kehidupan kita. Tidak sadarkah kita bahwa saling mengasihi seorang akan yang lain itu adalah perintah? Itu adalah identitas keberimanan kita. Saudara-saudariku terkasih, sadarlah dan kembalikan identitas dasarmu sebagai orang beriman. Jika Anda menyebut diri beriman akan Allah, tanyakanlah pada diri masing-masing, berapa dalam kasih itu ada dan menetap dalam nuranimu. Bagaimana kita bisa mengukur kasih itu di dalam diri kita masing-masing? Yesus mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan adalah ukurannya. Jika hidup kita sejauh ini masih memikirkan diri kita sendiri, itu artinya kita belum mampu mengasihi. Jika saat ini kita masih mau merampas hak-hak hidup orang lain, itu artinya bahwa kita belum mengenal Allah. Jika saat ini hidup kita penuh dengan kebencian, kedengkian dan sikap iri hati, itu artinya kita tidak beridentitas kasih. Takutlah akan Tuhan dan tetaplah melakukan kebenaran, yakni kasihlah seorang akan yang lain, maka disitulah Allah tinggal di dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam kasih Allah. Tuhan memberkati kita semua.